Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem dan struktur pengelolaan keuangan desa dan kelurahan materi pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Clara Zinta Nur Fauzia, nomor absen 7 dari kelas 11 akuntansi 1 SMKN Negeri 1 Pogalan. Yang pertama adalah pengertian desa. Apa sih pengertian desa itu? Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya adalah pengertian kelurahan. Apa sih pengertian kelurahan itu? Pengertian kelurahan adalah suatu wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Berikutnya adapun perbedaan desa dan kelurahan berdasarkan aspek-aspek tertentu. Aspek pertama adalah mata pencaharian penduduk. Desa mayoritas mata pencaharian agraris lebih homogen, sedangkan dalam kelurahan mayoritas mata pencaharian di sektor jasa atau industri dan lebih heterogen. Aspek kedua adalah aspek kedudukan. Desa bukan bagian pemerintahan daerah, bukan SKPD atau unit kerja, sedangkan kelurahan bagian dari pemerintah daerah atau unit kerja atau SKPD. Aspek ketiga adalah aspek pemilihan pemimpin. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat, sedangkan lurah ditunjuk atau dipilih oleh kepala daerah. Aspek keempat adalah pengawasan. Desa di bawah pengawasan BPD atau perwakilan dari masyarakat, sedangkan kelurahan tidak memiliki BPD, pengawasan langsung oleh Pemda. Aspek kelima adalah status kepegawaian. Dalam desa, aparatnya bukan PNS atau ASN, sedangkan dalam kelurahan, seluruh aparatnya merupakan PNS atau ASN. Aspek selanjutnya adalah aspek pembiayaan. Sumber pendapatan terdiri dari PA Desa, Dana Desa, ADD, Bantuan Keuangan. Sedangkan untuk kelurahan, sumber pendapatan untuk pengeluaran atau belanja berasal dari Pemda. Aspek selanjutnya adalah anggaran keuangan. Desa rencana keuangan tahunan atau APBD desa, sedangkan kelurahan rencana keuangan tahunan DPA bagian dari APBD. Aspek selanjutnya adalah regulasi keuangan. Desa pengelolaan keuangan mengacu Permendagri 113 tahun 2014, sedangkan kelurahan pengelolaan keuangan mengacu Permendagri 13 tahun 2006 dan perubahannya. Aspek selanjutnya adalah regulasi BPJ. Pengadaan bea cukai merujuk pada Perka LKPP nomor 13 tahun 2013, Perka LKPP nomor 22 tahun 2015. Sedangkan dalam kelurahan pengadaan bea cukai merujuk pada Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Selanjutnya adalah pengelolaan keuangan desa. Apa sih pengelolaan keuangan desa itu? Keuangan desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya adalah proses siklus pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah siklus pengelolaan keuangan desa, yaitu adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berikutnya adalah asas-asas pengelolaan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Yang pertama adalah transparan. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
berikutnya adalah partisipatif, yaitu adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Berikutnya adalah tertib dan disiplin anggaran, yaitu merupakan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Berikut adalah struktur pengelolaan keuangan desa, yaitu yang pertama adalah kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Yang kedua adalah sekretaris desa sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Lalu dilanjutkan oleh kaur keuangan, yaitu adalah bendahara. Kaur yaitu adalah pelaksanaan kegiatan anggaran yang memiliki beberapa anak cabang, yaitu adalah kaur tata usaha dan umum serta kaur perencanaan. Berikutnya adalah kasih, yaitu adalah pelaksanaan kegiatan anggaran memiliki 3 cabang, yaitu kasih pelayanan, kasih pemerintahan, serta kasih kesejahteraan. Berikutnya adalah struktur pengelolaan keuangan desa. Yang pertama adalah kepala desa. Kepala desa memiliki beberapa kewenangan, yaitu yang pertama menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APD desa. Yang kedua menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. Yang ketiga menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Yang keempat yaitu menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APD desa. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APD desa. Selanjutnya adalah sekretaris desa. Sekretaris desa memiliki beberapa tugas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APD desa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan APD desa dan rancangan perubahan APD desa. Selanjutnya mengkoordinasikan penyusunan rancangan pengaturan desa tentang APD desa, perubahan APD desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APD desa. Yang selanjutnya adalah mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APD desa dan penjabaran APB desa. Selanjutnya adalah mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Yang selanjutnya mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APD desa. Selanjutnya adalah kepala seksi. Kepala seksi memiliki beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun RAP kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APD desa. Lalu melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Selanjutnya, mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Selanjutnya, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Yang terakhir adalah mengajukan. Selanjutnya, bendahara desa atau kaur keuangan. Penata usahaan yang dilakukan bendahara desa atau kaur keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima, menyimpan, dan menyetorkan atau membayar uang desa. Selanjutnya, memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Lalu melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Yang terakhir, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah perencanaan desa. Apa sih perencanaan desa itu? Yaitu adalah merupakan suatu proses pengalokasian segala sumber daya desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan unsur-unsur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dan selanjutnya adalah penganggaran keuangan desa. Apa sih penganggaran keuangan desa itu? Yaitu merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Dan yang terakhir adalah anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. APB desa terdiri atas yang pertama adalah pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Yang kedua adalah belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
Dan yang terakhir adalah pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun